Ya makanya Bapak Ibu, kalau dapat sesuatu informasi jangan di-share dulu. Cek dulu, cara menceknya tanya orang yang ahli di bidangnya. Kalau ada satu hadis dikatakan siapa yang puasa hari ini, maka diampuni dosanya sekian tahun. Aduh, ini hadis kok rasul-rasul tak pernah bersobok, tak pernah tadanga dah. Yo lai batu dak kok. Apa tanya sia ustaz yang ahli di bidang hadis tanya. Share kenya. Pak Ustaz tolong penjelasan aku yang sabatu ke ya, yang mana ke ya. Nanti baru kalau sudah bisa dapat informasi ini valid Pak, sahih Pak, perawinya begini. Share lah dapat pahala kita. Itu menebarkan kebaikan namanya itu. Tapi kalau tidak jelas ini sumbernya yang nulis siapa, tutup sampai di situ. Jangan-jangan kita termasuk orang yang afak, ya, menyebarkan kebohongan. Afak itu seperti jin, seperti dukun tadi. Dia terima berita dari jin, berita bohong, dia sebarkan pula kepada orang yang datang kepadanya. Itu kenapa dukun-dukun tempatnya lembah jahanam. Kenapa? Karena dia menebarkan berita bohong yang disampaikan jin kepadanya. Karena berita dari jin itu bohong. Itu pula disampaikannya ke orang. Orang sesat pula oleh berita dia itu. Sama Pak. Makanya Bapak Ibu kalau terima berita, klarifikasi atau tabayun namanya ya. Ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepadamu, itu cross check dulu, tabayyun dulu, begitu. Perintah Al-Qur'an begitu. Jangan langsung di-share-share saja. Jangan-jangan kita ikut ya dalam kelompoknya afak asim tadi. Ya, penyebar kebohongan. Nah, itu. Nah, yang kelima yang dalam ya atau yang ke-8. Afaman syarahallahu sadrah lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Kata Allah, apakah sama ya apa orang-orang yang lapang hatinya dalam Islam, mereka dalam cahaya petunjuk Allah, maka samakah dengan orang yang keras hatinya? Tidak. Kata Allah, celakalah orang-orang yang hatinya keras daripada berzikir menyebut nama Allah. Jadi wailun itu Pak Ibu, siapa yang wailun? Orang yang keras hatinya. Qasiyah qulubuhum, orang yang keras hati. Siapa orang yang keras hati? Itu di Al-Baqarah cerita umat Nabi Musa disebutkan salah satu orang yang keras hati. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Al-Baqarah 71 ya. Kemudian hatimu menjadi keras setelah kejadian itu. Yang kerasnya lebih keras dari batu, kata Allah. Siapa yang dimaksud di sana? Orang yang membunuh. Karena kasus itu penyembelihan sapi untuk mencari pembunuh. Orang yang keras hati itu adalah orang yang suka membunuh. Makanya kata Allah, celakalah neraka wel bagi orang yang qasiyah qulubuhum, yang hatinya keras. Karena orang yang suka membunuh kok Ibu, hatinya tuh tidak ada kelembutan. Itu makanya apa-apa ibu-ibu itu jadi tukang jagal tuh itu tidak salah, tapi jangan profesi itu. Kalau acuk mendabi itu ibu kari hati dia. Orang yang acuk mencari darah atau tumpah itu hatinya karih, karih hatinya. Di Kuranji itu ibu pernah kejadian setahun lebih kalah. Jadi apa? Kau menggali daging. Ya tiap hari mendabi jawi kerajanya main pisau meladiak. Ibu ko menggali lontong di muka. Perkara parkir segala macam ibu. Terjadilah konflik gesekkan. Apa yang terjadi? Masalah ketik ibu. Datangnya ke ibu tu ambil ladiang pandabi itu ibu nyu pecancangan ke badan ibu tu. Balah badan ibu tu dia. Lu bayangkan ladiang pangarik daging itu cualah tajamnya ibu tu. Itu ndak nyo tutuhan ke ibu tu dah putui ko
Tak kari hati namanya itu. Kenapa? Karena tiap hari menumpahkan darah. Jadi memang menumpahkan darah tu kari hati dia. Ya. Itu makanya orang yang membunuh tu hatinya keras. Makanya kata Allah, fawailun lil qasiyah qulubuhum. Neraka wel tempat orang yang hatinya sudah keras. Dan hati keras itu karena sering membunuh atau gampang menghilangkan nyawa. Keras hati dia. Ya, itu makanya ketika hamil, orang melarang mendabih. Suami ko kalau istri hamil jangan mendabih-dabih nak. Beko cacat anak awak. Sabarnya tak cacat anak ibu. Jangan kare hati awak, jangan kare hati anak. Sabarnya tak dulu buang tu, tak cacat gitu tu. Tak dulu buang dulu tu. Di dabih binatang tu beko anak awak cacat tak dulu buang. Cuman perilaku kita ketika anak dalam kandungan, baik perilaku bapa, perilaku ibu nanti akan berpengaruh ke jiwa anak. Ya. Kalau apaknya suku mendabi ketika anak karih hati apak tu berarti hati anaknya karih lah beko. Ya. Itu maka ketika hamil itu sering mendekat kepada Allah supaya hati anak tu lunak, jiwanya jadi lunak. Itu tu. Itu ya kenapa orang yang keras hati itu tempatnya well. Kenapa? Karena dia suka menghilangkan nyawa orang. Itu ceritanya yang keras hati di surah Al-Baqarah tadi, yang suka membunuh tadi. Summa kasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswa. Coba bayang ibu menyipak kucing saya, ibu nak. Iku orangnya tembaknya si ilaha illallah. Tak kari hati nama itu. Makanya yang dimaksud keras hati itu pembunuh. Terakhir di surah Fussilat ayat yang ke-6. Siapa yang yang masuk ke dalam well itu, kata Allah, wailun lil musyrikin. Neraka well lah bagi orang yang berbuat syirik. Nah, syirik kemarin sudah saya jelaskan. Ada syirik dalam akidah, ada syirik dalam ibadah, termasuk riya. Makanya wailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Orang yang riya itu tempatnya sama, dasar neraka. Aku banyak kini musim-musim kampanye kok. Ya, lagi bantuan masjid 10 juta. Tujuannya mohon dukungan. Tu well tempatnya tu. Ayolah kamu. Riya. Aku nak didukung orang mereka bang. Ya tak betul lihat. Itu well nama tu. Ya. Kerana dia syirik. Baru yang terakhir ini 10 kali diulang di satu surat. Di surat Al-Mursalat ayat yang ke-15 dan 10 kali diulang Allah. Wailun yauma izin lil mukazzibin. Neraka well bagi orang-orang yang mendustakan ya janji-janji Allah. Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu masalah ya, bukan tak percaya dengan neraka, mengolok-olok neraka. Well tempat itu. Nyubik rumah makan di situ mie neraka. Itu mukazibin tu. Mie neraka. Beko datang pelanggan, Pak, mie neraka seporsi. Level 1 lagi minta ibu. Ya tu. Bekonya makan mie neraka level 1 tu, level 1 secukup rasanya ajaknya. Tak mengolok-olok tau. Wailun yauma izin lil mukazzibin. Ya, nyobek sambal neraka bagai. Itu mukazzibin tu. Lebih dari mukazzibin lagi itu, sudah mengolok-olok azab namanya tu. Ya. Ada malah kemarin tu artis yang viral tu. Dia ingin masuk neraka katanya. Karena dia ingin bikin arisan sama teman-temannya. Dan dia mau bikin konser bersama Michael Jackson katanya. InsyaAllah Ibu ya. Itu mukazibin tempatnya well itu. Di kampung Ibu Ibu kalau preman-preman kuah, preman jadi jola. Dagi tahu neraka kayaknya Ibu. Api yange kecik preman di kampung. Nyo masuk neraka tu nyalang biasa loh nya tu nya Ibu. Lah biasa nya nak langit mana itu nya Ibu. Samu mandi yange. Awak kalau mandi yange itu pertama masuk tak kajuik tu maya. Beko lamu baranang beko la mandi kan luar tu macam. Cubalah je nak aja. Cubalah tu besok. Kelik lah besok kaya.
Itu namanya mukazibin dia awal, dan itu 10 kali diulang Allah tuh di surah Al-Mursalat tuh, ya, wailul yauma idzin lil mukazibin, 10 kali diulang tuh. Percayalah diulang tuh. Ada orang-orang yang begitu. Nah, itulah ya 9 atau 10 dia tentang orang-orang yang akan menempati lembah di dalam jahanam. Nanti Bapak Ibu cek saja ayat-ayatnya, dibaca lagi kembali, ya, dibaca ulang kembali ayat-ayatnya. Ya, mudah-mudahan kita tak ya termasuk orang-orang yang Bapak Ibu jangankan di lembahnya, di atas saja pakai anginnya saja tidak akan kuat kita, apalagi lembahnya itu. Begitulah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.